Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak reguler Kota Jayapura Angkatan 11. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi hari ini. Memenuhi undangan kami berdua, saya Ibu Hilda Herianti dan Ibu Umi Rodlia, kami CGP Angkatan 11 Kota Jayapura. Bapak Ibu, untuk agenda kegiatan kita pada hari ini, yang pertama kita akan mengikuti acara mulai dari pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah kegiatan diseminasi. Dalam hal ini kami berdua akan menyampaikan konsep pemahaman kami tentang budaya positif dan berbagi praktik baik tentang praktik budaya positif yang telah kami laksanakan di kelas. Kemudian nanti ada tanya jawab dan penutup. Dan Bapak Ibu, untuk kegiatan ini saya mohon kesediaan waktunya Bapak Ibu untuk mengikuti sampai selesai. Semoga yang kami sampaikan tentang pemahaman konsep dan juga berbagi praktik baik ini bisa menjadi pencerahan dan menjadi pengalaman baru untuk Bapak Ibu, untuk kita sama-sama membangun budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan awali itu dengan doa. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Marcelinus Kepata memimpin kita doa. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian. Kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Izinkan saya memandu doa ini dengan tata cara Katolik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas segala kasih karunia dan cintamu yang senantiasa Engkau anugerahkan ke atas hidup kami. Secara khusus kami mensyukuri napas kehidupan dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan ke atas kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruang sidang ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Kepala Sekolah, gerakan kesehatan dan terang Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu ini boleh memberikan arahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kedua hamba-Mu, Desminator Ibu Hilda Herianti dan Ibu Umi Rodlia. Semoga mereka boleh membawakan materi diseminasi budaya positif program guru penggerak reguler Kota Jayapura Angkatan ke-11 ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kami para peserta, anugerahkan kami semangat dan kesehatan, semangat mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Semoga seluruh kegiatan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini ke dalam berkat-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Marcel. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Off down. Bangsa dan tanah airku, marilah
Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kami kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Selamat pagi, SMK Bisa hebat luar biasa. ya, yang saya hormati Pak Kasek, Bapak Ibu Guru, mahasiswa PPL dan kedua narasumber, Ibu Hilda dan Ibu Umi. Ini pertama saya berada dengan calon guru penggerak di lingkungan sekolah untuk kegiatan mereka. Setelah 2 kegiatan saya tidak ikuti karena tugas dan pekerjaan lainnya. Pertama-tama kami bersyukur untuk hari ini kegiatan guru penggerak khususnya bagi SMK Negeri 2 Jayapura yang oleh Ibu Hilda dan Ibu Umi boleh melaksanakan tugas dan kegiatan ini sehari-hari. Dan hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2, kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Karena membagi berbagai ilmu dan kegiatan penting yang harus dan akan dilaksanakan ke depan. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada peserta yang adalah Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikuti dengan baik, dan harapan saya diseminasi budaya positif ini bisa menjadi virus yang baik. Ada virus jahat dan virus baik. Kenapa virus? Karena virus itu menyebarnya cepat. Oleh sebab itu diseminasi ini kita harapkan dapat memberikan dampak cepat dan positif khusus untuk lingkungan budaya di sekolah, sehingga teman-teman dapat melaksanakan, mengaplikasikan di lapangan, tentunya kepada anak-anak didik dan juga sesama kita teman sekerja, sehingga budaya-budaya ini akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya harapan kita adalah budaya positif yang kemudian memberikan dampak yang luar biasa bagi sekolah, terutama bagi penghuninya, bagi gurunya, bagi siswanya. Mari mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita, dengan semangat. Tentunya kegiatan ini akan menambah wawasan dan juga menambah nilai bagi Bapak Ibu sendiri, bagi sekolah, dan terutama bagi kedua narasumber dalam menyelesaikan tahapan-tahapan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 di tahun 2024. Setiap tahunnya sekolah ini menjadi tempat untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak masuk ke sini, dan tentunya dengan kegiatan budaya seperti ini akan memberikan kita manfaat lebih untuk dapat menjadi tempat kunjungan, menjadi tempat rujukan bagi teman-teman guru di tanah Papua, dan juga yang terlebih akan menjadi berkat untuk semua orang. Itu saja pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan diseminasi budaya positif angkatan 11 oleh calon guru penggerak SMK Negeri 2 Jayapura saya buka dengan resmi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk supportnya juga, begitu juga dengan teman-teman yang sudah hadir. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara diseminasi. Ada 2 hal yang akan kami bagi Bapak Ibu. Yang pertama itu pemahaman konsep, mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah kalau ada. Oh iya Pak. Iya, Pak Maka.
ada 2 hal yang akan kami bagi pada hari ini. Yang pertama itu pemahaman konsep kami tentang budaya positif, kemudian dengan penerapan praktik baiknya. Nah, di sini kebetulan karena kami di sekolah ada berdua, sehingga oleh fasilitator kami diizinkan join atau kami combine atau kami gabung berdua untuk pemahaman konsep. Jadi untuk budaya positif ini Bapak Ibu ada 7 topik di dalamnya. Dan jadi saya kasih gambaran, kami guru penggerak itu ada 3 modul. Di modul 1 ini, modul 1-4 ini yang paling banyak 7 dan harus kami diseminasikan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ikut yang PGP intensif yang dari Wamena ini yang mereka kerjakan. Bedanya mereka datang ke tempat yang baru. Kalau kami di sekolah kami mencoba menerapkan. Nah, kemudian juga nanti kami juga harus disuruh membagikan ke Bapak Ibu apa yang sudah kami buat. Jadi selama 2 minggu ini kami punya tugas bagaimana menerapkan budaya positif itu di dalam kelas yang kami ajarkan. Itu juga nanti kami bagikan, dan semuanya ini memang kami dituntut untuk direkam karena untuk sebagai bukti pekerjaan kami yang harus kami masukkan di LMS kami. Jadi untuk yang pertama ini saya sudah membagi tugas dengan Bumi untuk pemahaman konsep, nanti kami bagi berdua. Kemudian untuk penerapannya nanti kami masing-masing menunjukkan yang penerapan sudah saya lakukan, kemudian dengan Bumi yang sudah saya dilakukan. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatannya. Memang agak panjang dibandingkan yang kemarin, tetapi saya berharap seperti yang disampaikan kepala sekolah bahwa ini sesuatu budaya yang baru, yang positif, yang nanti harapannya memang bisa menjadi hal yang bagus di sekolah kita, begitu Bapak Ibu. Dan kami juga tetap membuka nanti forum tanya jawab ketika kami menyampaikan materi. Mungkin ada hal-hal, karena ini penerapannya di sekolah, tentu pasti Bapak Ibu juga akan merasakan seperti yang kami rasakan, gitu kan. Jadi kita bisa membuka forum diskusi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bumi yang akan mengawali pemaparan tentang pemahaman konsep ini. Kepada Ibu Bumi kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuda waktunya. Izinkan saya berdiri ya Bapak Ibu. Boleh dong? Ya. Yang terhormat pada Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jayapura dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Jangan tegang Bapak Ibu. Ya, jangan tegang. Boleh berdiri dong sebentar. Semua berdiri, kita tepuk love ya. Ya. Tepuk love, prok prok prok, love kecil, prok prok prok, love sedang, prok prok prok, love besar, prok prok prok, love jumbo dengan sebelah. Ya, dengan sebelah. Bisa ya? Oke, kita mulai. Tepuk love kecil, bunyi dong. 1, 2, 3. Tepuk love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ya, tepuk tangan. Kita mulai Bapak Ibu untuk materi diseminasi budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif nanti ada beberapa, ada 7 ya budaya. Yang pertama adalah tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikut yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikut yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu disiplin positif yang akan kita pelajari semua tergambar seperti ini ya. Kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu. Ya, sehingga semua peserta didik
belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini alhamdulillah di sekolah kita sudah berjalan. Nah, kita akan bermain Bapak Ibu, boleh ada 2 orang relawan atau saya tunjuk aja ya biar cepet ya. Kita akan bermain. Ini aturannya ada 2 orang. Yang A tugasnya adalah mengepalkan tangan. Anggap menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, yang satu nanti akan berusaha mengambil, berusaha merebut, boleh dirayu, boleh gelitikin, boleh dipaksa, boleh dimarahi, boleh digoda, dan seterusnya. Usahakan sampai nanti kepala itu terbuka. Boleh relawan? 2 orang? Ayo. Bu Mona boleh? Ayo Bu Mona. Bu Mona sama Bu Rina deh, sama-sama dari ruang guru, mari. Ayo, di sini dulu ya. Iya. Yang punya rahasia yang mana nih? Yang punya rahasia Bu Rina apa Bu Mona? Ya? Bu Rina yang punya rahasia, berarti Bu Mona yang akan berusaha untuk membuka. Oke, silakan dirayu, boleh. Kalau saya pukul memang. Mari. Boleh ya. Silakan. Apa kira-kira rahasia yang dipegang Bu Rina ya? Apa ya? Oh, bisa. Kenapa cepat sekali? Iya. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ini intinya permainan kita kali ini Bapak Ibu. Apakah A atau B membuka kepalan tangan? Apakah Bu Rina membuka kepalan tangan? Apa alasannya ketika membuka kepalan tangan? Kasihan kah? Oh, tenaganya terlalu kuat. Berarti dari eksternal ya? Belum Oke, sarapan. Bu Mona tadi sarapannya banyak banget. Nah, berikut. Apakah A atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan? Jadi harus dipaksa ya, baru dibuka. Berikut. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa sebetulnya Bapak Ibu? Bu Ramla atau Bu Rina atau Bu Mona? Iya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi Bu Rina tadi kasihan pada Bu Mona, jadi dibukakanlah itu. Ya. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, yang Bu Rina lakukan tadi karena kasihan nih, sudah merebut sampai dengan tenaga dalam ya. Oke, kaitannya adalah ini materi Bapak Ibu ya dari Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, yaitu berkembang yang dinamakan dengan choice theory, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Iya, ini miskonsepsinya, ilusi guru mengontrol murid. Benar Bapak Ibu? Kita merasa bahwa guru itu sebetulnya mengontrol murid. Nah, ternyata dalam penelitian adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Gitu ya.
Jadi murid mengikuti kita karena memang dalam dirinya bahwa oh saya harus ikut. Ya, itu. Berikut. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini menurut kita memang begitu ya. Semua penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata kenyataannya seperti ini Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi tidak perlu teriak-teriak. Begitu Bapak Ibu. Nah, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya kan? Biasa begitu ya. Nah, kita mama ini kalau kasih bangun anak-anak tuh, ya kita paksa. Nah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi tidak disadari dari dalam dirinya. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini oleh Stephen R. Covey ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin mempelajari cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, mudah-mudahan biar panjang tapi Bapak Ibu guru mengerti. Ya, ini Bapak Ibu sekolah yang kita cita-citakan ya. Jadi ada apa ini produk? Nggak begitu jelas kabur. Murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, ya. Itu jadi lengkap sudah ini. Ini Bapak Ibu, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, lingkungannya yang paling penting. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ya menuju teori kontrol, yaitu bisakah kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Nah, bagaimana kalau teori kontrol? Nah, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau dari dulu kita biasanya ini kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kenapa dia berbuat buruk? Nah, kita harus gali itu apa tujuannya. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Kadang saya berpikir si LB itu ya Bu Yunia,
Nah itu nggak pernah kasih masuk baju dan seterusnya, itu kita udah kasih tahu dan seterusnya. Nah ini saya belajar di sini jadi agak mengerti sedikit. Mungkin LB itu seperti ini, gitu ya. Tidak mau sesuai dengan yang kita punya mau. Oke, saya bisa mengontrol orang lain itu kalau stimulus respon. Nah ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, iya kan? Kalau kita bujuk gagal, kita paksa kan? Nah, itu pada anak kita seperti itu biasanya. Nah, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, berikut model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya harus menang. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu dimengerti ya? Alhamdulillah bisa. Mari kita lanjutkan. Nah, materi 1 sudah selesai. Tadi paradigma baru. Kita lanjut materi yang kedua Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita mulai di disiplin positif terlebih dahulu, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Ini menurut kita udah efektif ya Bapak Ibu ya, di sekolah kita ya. Begitu kan? Iya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu bahwa Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harus dari dalam diri kita masing-masing. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Biasa yang motivasi eksternal itu pada anak-anak kita yang memang membuat masalah, suka terlambat. Nah, itu memerlukan dari eksternal. Begitu ya? Halo, ngantuk atau mengerti nih? Pak Leo? Mengerti. Terima kasih. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dari dalam ya, bukan motivasi ekstrinsik. Berikut dari Dian Goster ya, menyatakan bahwa disiplin berasal dari Latin, yaitu bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu ya. Ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari William Glasser ya, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu di kelima ya. Ya, bila disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi,
saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua negara itu punya nilai-nilai kebajikan yang sama, universal ya. Nah ini dia, ini yang berlaku di pendidikan kita, ya kan? Profil pelajar Pancasila. Nilai apa itu? Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita sudah wujudkan di sekolah kita ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau berdasarkan 9 pilar karakter IHF, Indonesian Heritage Foundation, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari mereka. Mirip ya Bapak Ibu ya? Ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya sama dengan tadi yang pertama. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, ya, sampai 10 ini sama. Nah ini standar pendidikan. Nah menurut standar nasional kita yaitu ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Untuk menerapkan ini, pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin pembelajaran kita tidak harus jadi kepala sekolah. Ya, kita di kelas itu kita sudah sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu ya? Ya. Ya, yang ketiga, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, intinya yang ini, merupakan pembelajar sepanjang hayat. Maukah anak-anak kita seperti ini? Ya. Ini yang kita ragukan untuk saat ini karena sudah kalah dengan game ya. Itu tugas kita Bapak Ibu. Iya. 2 materi sudah selesai. Buramlah, ngantuk. Kita tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Iya, tapi maunya saya tepuk tangan ada caranya. Tepuk 1 di tengah. 2, 1, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, 1, 2. Prok, 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 prok. Ya. Tepuk 5, prok, 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 prok. Oke, tepuk 1. 1 Pak Marcel. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kurang kompak. Tepuk 4. Pakai tenaga dalam. Tepuk 4. Oke, tepuk 5. Belum. 3 kali tepuk 5. Keren, Bapak Ibu keren semuanya. Sudah gak ngantuk ya? Oke, kita lanjutkan materi yang ketiga. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kayak hari ini, kira-kira motivasi apa yang mendasari? Keren. Dapat ilmu baru dari Pak Tias. Ada lagi? Pak Leo? Lagi dipikir ya. Oke, berikut kita lanjut yang kedua. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada yang seperti ini ya, terutama ini kalau kita lagi IHT. Nah, iya kan? Senyum-senyum berarti ya. Berikut nanti ditelepon. Yang ketiga, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang seperti ini juga ya? Ada. Yang pasti bukan saya, Bapak Ibu. Yang keempat, ataukah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, katanya Pak Marcel bilang itu dia. Mudah-mudahan semuanya seperti ini ya. Iya. Itu yang paling ideal katanya. Ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi Anda antara dua motivasi? Udah dijawab Pak Marcel tadi ya? Oke. Kita lanjutkan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Iya ya, tetap ya. Keren. Tepuk tangan dong buat kita semua. Iya. Iya. Iya, itu harus. Berikut yang ketujuh. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ya, nanti kita akan lihat. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ya, itu. Yang kesembilan, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas? Mengapa? Itu yang kita harus kaji. Nah, ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Dari Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini banyak yang terjadi di anak-anak kita, Bapak Ibu, ya kan? Dari murid-murid kita. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mudah-mudahan kita semua adalah motivasi yang ketiga. Amin. Ya Pak ya? Iya. Nah, kita sekarang menuju ke hukuman dan penghargaan. Ya, apa bedanya ini hukuman dan penghargaan? Nah, setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju? Suaranya mana dong? Setuju. Saya tidak akan, kalau salah saya tidak akan cubit Bapak Ibu ya. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kayaknya semua belum sarapan loh. Suaranya kurang. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Iya. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberikan dampak lebih ringan daripada menghukum. Jadi ini maksudnya merasa bersalah berarti kita kasih tahu kesalahanmu tuh di sini nak, gitu. Salahnya di mana? Gitu. Daripada menghukum tiba-tiba langsung, ya sambil tunjuk-tunjuk, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada yang dari eksternal, ada internal. Apa itu yang eksternal? Yang eksternal Bapak Ibu, untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa terjadi di anak-anak kita tadi, itu adalah eksternal, takut dihukum, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga motivasi eksternal. Dari dalam, internal adalah ini, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah bisa menghargai diri sendiri, ini adalah tujuan dari disiplin positif kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita biasa seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, dan yang ketiga bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, sementara konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Oh, kalau kamu melanggar ini berarti nanti hukumannya seperti ini. Nah, dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi selama melaksanakan konsekuensi itu. Kemudian konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, itu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Nah, kita pilih nanti, ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, kita lihat jawabannya. Kayaknya Bapak Ibu ini sudah iya, Pak Leo sudah apa tuh kan? 100 buat Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Masih ada lagi, sedikit lagi pertanyaan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena bukan sepatu hitam. Hukuman ya. Iya, ini sepatunya putih disita dulu deh. Nah, keren. Semua sudah dapat 100, sudah mengerti langsung. Ya. Sekarang kita menuju ke penghargaan. Ya, reward ya. Ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini benar kan tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Itu banyak kalau guru TK Bapak Ibu ya, anaknya ribut, jangan ribut, nanti yang tidak ribut dapat bintang. Jadi nanti pulang-pulang lapor di mamanya, mama saya dapat bintang 10. Nah itu ya, kalau nggak dapat bintang nanti saya boleh ribut dong karena saya nggak dapat bintang. Nah ternyata ada penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan berikut, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Benar tidak? Nah, biasanya perokok itu susah. Meskipun dikasih
penghargaan apa gitu. Ya, kalau itu harus dari dalam diri sendiri. Kalau berdasarkan penghargaan kayaknya susah. Begitu ya Bapak Ibu? Dia juga begitu ya? Iya kan? Iya, jadi harus dari dalam diri. Begitu motivasinya. Penghargaan merusak hubungan. Nggak usah dibaca, ini intinya kalau ada yang dapat hadiah, temannya ada yang iri teman saya, gitu-gitu ya. Ada kan Bapak Ibu? Iya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu. Ini sudah penelitian ya Pak Leo. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ada saja ternyata penghargaan ini. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Gitu. Jadi kalau belum tahu ada hadiah, nanti pasti dia kerja dengan sungguh nggak peduli nanti hadiahnya apa gitu. Ya. Berikut, penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan dengan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Iya, penghargaan tapi menghukum. Ada penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, yang merasa terhukum siapa biasanya? Yang di bawahnya, apalagi kalau selisihnya cuma 0,5. Sedikit lagi, gitu ya. Itu. Berikut, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum kecewa. Gitu. Nah, ini yang kita perlukan, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi nggak perlu dikasih macam-macam. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Gitu. Nah, kita masuk di restitusi. Ini materi yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak marah langsung kabur gitu, bolos sekolah gitu. Nah, ini restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan
Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Dan yang terakhir adalah restitusi fokus pada solusinya apa. Gitu. Iya. Berikut materi keempat akan disampaikan oleh Mem Hilda Herianti. Kepadanya disilakan. Ini udah download belum yang saya ubah? Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Masih ada 4, 5, 6, 7 kalau saya nggak salah. Saya review dulu tadi dari Bu Umi. Ini teori kontrol. Yang pertama tadi apa? Disiplin positif ya. Kedua ada teori motivasi ya. Sama yang terakhir tadi restitusi. Restitusi. Nanti restitusi itu sampai terakhir ada. Jadi restitusi itu proses Bapak Ibu. Saya juga setelah ikut sini baru saya paham, oh restitusi itu ternyata proses. Dan mudah-mudahan kalau kita ngikuti prosesnya harusnya bisa dilaksanakan. Kalau kita langsung membuat restitusi di ekornya memang nggak akan jadi, karena restitusi harus dibangun. Bapak Ibu, materi keempat ini tentang kebutuhan dasar. Lagi. Oh, sorry, bukan barangnya saya ini, jadinya saya enggak. Ya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama waktu yang di ini slide itu Bu Umi ada yang tabel besar itu yang pendapatnya si Gosler kalau nggak salah. Teori kontrol itu di dalamnya yang untuk membangun budaya positif itu ada namanya teori kontrol, disiplin positif, terus teori motivasi, ada juga kebutuhan dasar. Jadi untuk karena nanti ujung-ujungnya itu dia sebenarnya harus memunculkan motivasi intrinsik kuncinya. Bisa pakai ekstrinsik. Ekstrinsik itu kayak apa? Ya kalau misalnya intrinsiknya belum tergerak ya memang harus di ekstrinsik. Seperti anak-anak kita kasih peraturan dan sebagainya. Kita sekarang sampai hari ini saya melihat teman-teman masih banyak peraturan. Saya juga baru tahu ternyata beda peraturan sama keyakinan. Keyakinan yang kita belum jalan. Jadi semuanya peraturan ekstrinsik semua. Nah itu yang sampai hari ini saya lihat masih seperti itu. Semua kita, mulai dari yang piket sampai tata tertib sekolah itu peraturan, bukan keyakinan. Gitu. Nah untuk mau keyakinan itu harus paham ini dulu kebutuhan dasar manusia. Karena ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi baru bisa intrinsiknya muncul. Gitu. Seperti Pak Tias tadi, mau masuk kegiatan di sini karena mau mencari ilmu, itu dia awalnya nggak dari mencari ilmu dulu, dipaksa dulu pasti, diundang dulu. Saya juga mau ke guru penggerak itu, sekarang ada intrinsiknya saya baru merasa setelah ikut modul 1, 2, 3 gitu saya baru merasa, oh ternyata saya masih jauh, ilmu gurunya saya masih jauh. Itu baru intrinsik saya muncul. Awalnya ekstrinsiknya karena di sekolah kita nggak ada guru penggerak. Kalau saya nggak daftar, nggak ada yang daftar di sekolah ini, itu ekstrinsik. Setelah jalan baru saya merasa, oh ternyata saya perlu, malah saya jadinya ketagihan. Habis ini saya mau kejar ini lagi, habis ini saya mau kejar ini lagi. Gitu, karena setelah saya merasa ternyata saya kurangnya banyak. Saya ikut ini baru saya tertampar begitu, karena semua saya jelek semua. Saya di level-level bawah semua, nggak ada saya yang level atas. Ini, kalau saya melihat ini. Nah sekarang Bapak Ibu kita mau melihat dulu kebutuhan dasar manusia. Nah menurut teorinya, nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, terus apa lagi? Kebebasan sama penguasaan. Kita lihat ya satu-satu. Bertahan hidup. Ini untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, biologis, psikologis.
sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, itu kebutuhan bertahan hidupnya. Itu semua manusia pasti punya, nggak terkecuali. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang diterima di kelompoknya, diterima kan sering tuh ya anak-anak, diterima di gamenya. Ketika dia tidak diterima di gamenya, pasti akan muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Entah dia nggak mau sekolah, entah dia membuat aksi-aksi tertentu untuk menarik perhatian. Sama juga dengan kita, biar orang tua juga kan kita punya game. Iya kan? Ketika kita tidak diterima di lingkungan sekitar kita, bagaimana rasanya kita? Itu kebutuhan dasar manusia. Gak ada satu manusia pun yang bilang saya bisa sendiri atau saya mau sendiri. Even saya sekalipun, saya tidak terlalu suka di grup besar. Memang saya punya bawaan lahir, orang itu saya nggak termasuk suka di grup besar. Saya memilih grup kecil, itu bawaan lahir saya. Tapi pasti saya punya grup sendiri, gitu. Dan saya yakin semua orang juga begitu. Kebutuhan kita diterima di lingkungan. Kemudian, nah ini saya kasih contoh. Mana Bu? Kok banyaknya? Oh ini. Nah ini, coba ya kita lihat perilaku siswanya menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Ada ya kasus begitu ya? Ada. Nah itu dia masuk kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Pengen diterima. Ketika dia baru hari ini masuk kok teman-temannya ke pinggir semua. Biasanya saya diajak ke kantin, saya biasanya diajak. Ketika saya nggak diajak, nah itu kebutuhan dasar kasih sayangnya dia tersenggol pasti. Nah itu, ya, ada ya. Nah berikutnya. Nah ini kalau seperti ini pertanyaan pada siswa, ini pendekatan restitusi ini kalau pertanyaan pada siswa. Di restitusi itu kita menggali potensinya dia untuk mencari solusi. Itu restitusi, susahnya itu. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kan gitu tuh teman-temannya tuh. Supaya ada yang ikut ke dia, supaya dia jadi istimewa di mata orang lain. Jangan berteman sama si ini, itu ada. Itu dia anaknya, misalnya gini, dia anaknya orang susah, gitu. Ibunya tukang sapu-sapu, kan ada begitu. Nah ini anak ini dia menyenggol yang ini, kebutuhan dasar akan kasih sayang. Kenapa ke situ? Nah berikut lagi kalau kebebasan, kebutuhan akan mandiri, bebas, nggak mau ikut aturan. Kayak LB itu dia kebutuhan dasar kebebasan yang dia pakai. Banyak sebenarnya. Maunya merdeka. Dia tahu ada aturan, tapi saya suka dengan gayanya saya ini. Kalau ditegur atau dihukum, di depannya kita yang menghukum. Keluar dari kita, dia akan kembali karena ini kebutuhan dasarnya bebas. Nah, contohnya mengganggu di kelas. Ada ya, ini ya, anak yang suka mengganggu di kelas. Sampai-sampai kita mendingan dia keluar aja supaya nggak mengganggu. Nah, dia pakai kebutuhan dasar itu, bebas. Lebih bagus dia di luar. Kita ada di dalam kelas, dianya di luar, daripada dalam kelas dia mengganggu. Nah, sebenarnya harusnya kita bertanya sama murid itu, apa ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Gitu. Kita nggak di situ, saya pun nggak di situ. Harusnya kita bertanya sama dia, karena itu kebutuhannya dia bebas. Harusnya kita tanya, ada nggak yang bisa untuk mengatasi kebutuhan dasar kebebasanmu tanpa mengganggu kelas yang sedang belajar dan tanpa kita menyingkirkan mereka. Kan kalau dia ke kamar mandi nggak usah kembali, kan sebenarnya kita menyingkirkan mereka. Ya. Berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Dia bersenang-senang bermain-main dalam kelas, nih contohnya. Dia menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah bermain-main. Harusnya yang kita tanya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan bersenang tanpa menyakiti orang lain? Yang terakhir, penguasaan, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan diakui, kebutuhan dianggap dia yang paling hebat, paling kompeten, dan sebagainya.
Nih. Memukul teman yang menghinanya, itu kebutuhan untuk kekuasaan. Harusnya kita bisa menanyakan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan. Nah, yang bagian-bagian itu kita tidak menyadari kebutuhan si anak, kita menganggap bahwa semua itu ketika tidak dapat pada tempatnya itu salah, ya toh? Misalnya kebebasan, kesenangan, kasih sayang, ketika dalam kelas mereka bebas atau senang, kita menganggap itu tidak sesuai dengan norma yang kita buat. Kita anggap itu suatu pelanggaran, padahal mungkin itu kebutuhan dasarnya gitu. Dan seharusnya sebagai seorang guru untuk menimbulkan intrinsiknya mereka tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita bangun. Itu ilmunya. Oke, habis ya? Habis. Materi kelima bumi. Ya kan? Hah? Apa itu? Oh gitu ya, masih lanjut. Oke, halo. Hai. Kebutuhan dasar begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu akan membuat, ini juga lagi saya pelajari bahwa ketika saya akan membuat keyakinan kelas, kita harus paham dulu kebutuhan dasar anak. Saya mengambil sampel sekarang tahun ini, saya ngambil sampel di kelasnya hari ini 11 sampai 1. Mencoba itu. Nah, berikutnya setelah itu ada posisi kontrol. Nah, ini setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, nah kita sekarang posisi kontrolnya Posisi kontrolnya seorang guru atau barangkali orang tua di rumah, ini juga bisa dipakai. Ini masih menurut pendapat Gosen ya Bapak Ibu, bukan pendapatnya saya. Ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nah ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5. Saya waktu baca ini saya ketawa karena ternyata saya di penghukum sama pembuat rasa bersalah. Bertahun-tahun saya sebagai guru, 20 tahun kan, 25 tahun saya sebagai guru, itu saya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Idealnya itu manajer sebenarnya, idealnya. Tapi saya bertahun-tahun saya itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, nih kecil ya, kecil. Oh sabar, Bumi bisa di-share kan materi ini ke teman-teman supaya bisa ada. Udah share ya? Iya kecil. Ini bagus Bapak Ibu, saya ambil ini supaya bisa kita buat refleksi, karena ini saya juga refleksi sekalian ini. Di dalamnya itu ada bagaimana posisinya kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, atau apakah sebagai manajer. Sebenarnya nggak ada yang salah Bapak Ibu, itu kita mencari posisi dirinya kita sekarang, itu nggak ada jelek. Bukan nggak ada jelek, kan itu sudah bawaannya kita. Tetapi bagaimana kita mau merubah diri karena kita ingin membangun budaya positif. Gitu. Ini juga kecil banget, saya tuh juga nggak bisa lihat. Nah, udah terkirim kah Bapak Ibu? Saya biar di tengah. Saya juga kecilan nggak bisa lihat. Ketika kita posisinya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, udah terkirim Bapak Ibu? Udah ya? Nah, Bapak Ibu kalau lihat tabel ini yang paling sana itu dia penghukum. Kemudian ini yang mengharapkan imbalan, kemudian ini yang menghargai diri sendiri. Yang tadi teori motivasi, yang tadi Bumi cerita. Ini yang mana Bumi? Yang merah ya? Nah ini, tadi kan Bumi cerita ada teori motivasi toh, motivasi ekstrinsik, intrinsik sama bukan yang teori motivasi tuh, yang takut karena hukuman, karena penghargaan sama motivasi diri. Ini dia.
Kalau takut karena hukuman ini, yang posisi gurunya menghukum sama membuat rasa bersalah. Si anak munculnya ini. Kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau, posisi anak ini pengen minta dihargai. Tapi kalau kita posisi manajer, nanti anak itu ada kesadaran dirinya sendiri untuk menjadi baik. Nah itu. Nah ini yang saya cerita, bertahun-tahun saya sebagai guru, saya posisinya di sini. Entah saya penghukum atau pembuat rasa bersalah. Penghukum itu biasanya saya pertama kenal itu saya marah-marah. Berikutnya karena udah capek, saya posisinya di sini, pembuat rasa bersalah. Ya itu, saya udah capek sama anak itu, saya pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat, guru ketika penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu saya cuma nggak menyakiti, saya nggak mukul, nggak sampai berdarah. Tapi menghardik iya. Menunjuk-nunjuk, iya ya. Ada alumni soalnya dia rasa, benar. Menyakiti, tapi mungkin bukan pakai ini verbal barangkali. Menyindir, wah sering banget saya. Nah, sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya. Nah, itu kan saya. Gitu. Coba sudah. Nah, itu saya. Itu saya bilang bertahun-tahun saya begini. Kemudian hasilnya anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau memberontak mungkin depan saya enggak, tapi berbohong pasti. Itu pasti dia berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Saya ini tidak ada di hatinya. Gitu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lah iya, pasti lihat saya, paling marah-marah, kasih tinggal sudah. Iya, apapun yang terjadi, kembalinya saya pasti marah-marah. Kemudian dampaknya, mengulangi kesalahan, pasti dia mengulangi kesalahan. Iyalah, keluarin lagi bajunya. Nah itu kayak begitu, itu karena saya posisi menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ini juga saya berceramah, mengatakan seharusnya, itu saya kan biasa begitu. Bahasanya tidak marah-marah, tetapi saya membuat rasa bersalah dalam dirinya dia. Kemudian saya suka gini, gimana yang anak TKJ tuh baju salah, kamu tahu bajunya salah? Gitu. Nah, saya nyindir gitu sebenarnya sama dia. Terus guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, ini posisi ini kalau saya sudah capek marah-marah, ya ini saya nanti keluar nih, membuat rasa bersalah. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, pasti berbohong muridnya. Kebanyakan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Oh iya kan? Kayaknya enggak deh, di luar semua ini. Kemudian murid berkata, maafkan saya, kalau depan saya itu. Dampaknya pada murid merasa rendah diri. Mungkin ada juga yang begitu karena saya kata-katain. Kemudian kalau teman dan pemantau, ini saya nggak pernah, tapi saya tidak tahu kalau Bapak Ibu. Kalau teman itu guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Saya nggak tahu, saya pengen pernah posisi seperti ini. Guru berbuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah ibu bantu. Adakah ya? Mungkin ada ya, Pak Master mungkin. Kalau saya nggak pernah begitu memang dalam kelas, itu saya posisinya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya belum pernah dalam kelas memposisikan diri anak sebagai teman. Itu tadi saya masih pakai orang dewasa, itu benar di atas segala-galanya. Kemudian ketergantungan, ini anak jadi ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian anak berpikir bapak ibu guru itu temannya dia. Kemudian anak-anak jadi lemah, tidak mandiri, tergantung. Mungkin bapak ibu ada yang merasa seperti itu. Tidak ada yang salah bapak ibu. Ini kan kita posisi kontrol, kita mencari posisi kita selama ini di mana. Kemudian kalau posisinya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, bapak ibu menghitung-hitung kebaikannya mereka dan mengukur-ukur kebaikannya mereka.
Kemudian Bapak Ibu selalu mengingatkan apa peraturannya, apa peraturannya. Peraturan, kembali lagi semua ke peraturan. Kemudian apa nih? Murid meletakkan guru sebagai pembuat peraturan dan penghukum. Kemudian berapa banyak bintang yang saya peroleh? Nah, ini tadi pakai bintang-bintang, pakai peraturan. Itu. Yang biasanya anak TK, nggak tahu kalau anak SMK masih Bapak Ibu pakai bintang-bintang? Enggak ya. Kemudian menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Adakah yang pemantau di sini? Bapak Ibu di posisi mana coba? Iya. Iya, 1-2 kita ya. Iya. Nah, itu kalau saya mengevaluasi kenapa kita di 1-2, karena kita nggak ada mengenal kebutuhan dasar siswa, itu satu. Kemudian kita tidak membangun keyakinan kelas. Kalau kita tidak membangun keyakinan kelas, memang susah kita mau ke level manager. Kita selalu membuat peraturan. Kemudian di level manager ini selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi seperti yang seperti kesenangan, kebebasan. Ketika dia menciptakan kebutuhan dasarnya dalam kelas itu, ketika tidak sesuai dengan norma kita, memang kita langsung anggap dia melanggar. Padahal seharusnya tadi pertanyaan-pertanyaan tadi harus kita bangun. Itu kalau kita mau di level manager. Kita menanyakan dulu kebutuhan dasarnya dia apa, kemudian kita lemparkan kepada mereka bagaimana solusinya supaya supaya kebutuhan dasarnya itu tidak mengganggu orang lain. Itu dia punya kata kuncinya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu dia bagiannya di situ. Dan seterusnya. Nah, ini jadi untuk sampai di sini ini butuh perjuangan. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen sampai di sini sebelum saya pensiun. Saya sedang mencoba satu kelas, saya pengen coba seperti ini. Gitu. Karena ini kan menurut pendapat ahli, saya pengen buktikan pendapat ahli itu saya bisa lakukan. Gitu. Ya. Lanjut. Ini mana? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nih. Kita bergerak dari yang membuat peraturan jadi nilai-nilai. Itu dulu. Kita bergerak jadi membuat peraturan memberikan nilai-nilai. Gak usah terlalu besar, gak usah konsepnya sekolah. Kalau sekolah mau bikin juga bagus, artinya begini. Yang sekolah buat itu peraturan, tapi juga sekolah perlu membuat nilai. Tapi kalau mau membuat nilai itu harus melibatkan siswa. Kalau sekolah satu arah itu bukan nilai, itu peraturan. Nah, kalau susah satu sekolah, berarti kelas yang Bapak Ibu pegang. Mulailah merubah nilai-nilai, jangan peraturan. Jadi dua arah, kita dengan siswa. Kenapa? Karena yang melaksanakan nanti siswa. Kita bikin peraturan, tapi dianya gak sejahtera. Anak itu tidak merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya, gak akan jalan. Coba membuat nilai-nilai, kita mesti berubah. Kemudian ini kalau kalimatnya. Itu kalimatnya kalau kamu tidak akan apa, saya akan apa. Itu kan hukuman. Kita harus rubah. Apa yang kamu yakini yang bisa memperbaiki keadaan. Ini kalau dibuat dalam kalimat. Sehingga intinya adalah dalam budaya positif bagaimana merubah yang tadinya kita biasa bikin peraturan, rubahlah membuat nilai. Kemudian yang tadinya kita minimal pemantau lah atau penghukum atau seperti saya berubah menjadi manajer. Gitu ya. Kemudian yang tadinya terbiasa konsekuensi dan hadiah, ini saya juga disuka konsekuensi sama hadiah. Itu rubahlah menjadi ini. Memperbaiki keadaan. Nah, terakhir nih latihannya. Coba. Nih, kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, itu siapa? Itu teori kontrol yang mana? Posisinya, saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, ngerasa bersalah. Nah, berarti ini kita semua rasa bersalah nih kalau sudah. Kemudian, ayo lakukan demi Bapak Ibu, Ibu Bapak.
Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang manajer. Nah, ini yang manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Nah, gimana jadinya kita sekarang? Gak apa-apa. Apa namanya, kayak Bu Delima bilang apa? Tepuk dada, tanya itu toh. Nah, lihat kita posisinya di mana. Seperti saya tuh waktu ikut ini saya juga refleksi, ya ampun, saya ini ternyata pemuda dan rasa bersalah semua saya ini gitu. Selama saya jadi guru, nah itu yang saya mau mencoba, saya mau berubah. Dia yang paling merasakan. Sekarang materi ke-6 ya, keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas nanti akan dilanjutkan Bu Umi. Nanti yang berikutnya baru saya lagi. Saya kembalikan kepada Bu Umi. Terima kasih. Terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, dikit lagi. Mana senjataku? Mbak Yuni ini. Mbak, frame-nya di sini enggak kelihatan. Kita lanjutkan di materi ke-6, yaitu tentang keyakinan kelas. Semua kelas sudah dibuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu? Sudah. Keyakinan kelas apa kesepakatan? Iya, yang ditempel-tempel kemarin masih kesepakatan. Nah, ternyata harusnya ini keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan kesepakatan kelas? Ini alasannya Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gitu. Alasan yang kedua yaitu murid mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Gitu. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi diterima oleh semuanya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Jadi bukan dari Bapak Ibu guru sendiri. Berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus disetujui kedua belah pihak. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi mulai dari ada kesepakatan dulu. Dari kesepakatan muncul yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Kalau ini udah semuanya ya, kalimat negatif jangan, tidak itu sudah nggak boleh ada lagi. Ini contohnya. Berikut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju oleh peraturan tersebut. Nah, yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan
kurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. 3 sampai 7 kalau nggak salah tadi. Itu sudah mencakup beberapa aspek bisa. Kalau teorinya tadi 3 minimal. Ada dalam satu kalimat sudah ada 3 atau sampai 7. Oh, jadi dibuat kalimat bukan 1, 2, 3 gitu. Iya. Kira-kira gimana Bu Hilda ini? Kalau ini Mbak Ta, kalau keyakinan kelas itu dia bentuknya bukan kalimat, dia bentuknya kata-kata kebajikan. Kata-kata kebajikan tuh tanggung jawab, saling menghormati, disiplin, tertib gitu. Jadi dari kalimat yang disarikan itu mesti kalimat ya, kalimat usulan ya. Disarikan kata kebajikan apa yang harus timbul, karena untuk mendorong motivasi itu perlu kata kebajikannya, bukan kalimat. Ya, jadi kalau misalnya saya membuat keyakinan kelas itu, jadi di situ ada kata-kata bertanggung jawab, ada disiplin, ada semua jadi. Tapi dalam satu kalimat saja, tidak dalam per poin. Oh, bagusnya dibikin per poin aja Mbak Ita, supaya ketika dia ada yang tidak pada posisi keyakinan kelas, misalnya dia tidak sesuai kesepakatan, misalnya kan ada bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya gitu. Nanti ketika misalnya dia nggak disiplin, kita bisa review keyakinan kelas mana yang tidak kamu penuhi gitu. Nanti kita lemparkan ke dia, nanti kan dia bisa sebutkan, oh disiplin misalnya, menurut kamu apakah masih perlu disiplin itu atau kita harus ubah gitu. Nah, jadi bagusnya dipecah-pecah per kata kebajikan. Iya. Boleh kita lanjut? Iya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Berikutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Nah, kalau selalu kembalikan buku di tempatnya, ini peraturan. Nah, kalau keyakinan berarti tanggung jawab. Bisa. Goyang tadi berarti. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinannya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri dan seterusnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran berarti menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan gitu ya, jadi berkomitmen gitu. Dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, jadi antri ya. Gunakan masker, alasan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya, keselamatan, bisa keamanan ya. Oke. Nah, ini. Nah, peraturan kelas itu tempatnya di sini Bapak Ibu. Ya. Habis itu kalau sudah ada peraturan kelas maka akan dibuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas maka akan tercipta lingkungan yang positif. Ya, lingkungan positif. Nah, kalau sudah lingkungan positif maka akan tercipta budaya positif. Sedikit lagi, nah ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini yang kemarin kami laksanakan Bapak Ibu. Di antaranya adalah ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Ini yang kita lihat. Nah, bagaimana kalau nilai yang ini hormat? Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak seperti itu, tak acuh kepada teman dan guru. Nah, ini rasa yang ini. Berikut rasa diterima dan dimiliki. Melibatkan semua anggota kelompok. Tapi kalau tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman Muhammad. Berikutnya, ada rasa diterima dan dimiliki itu tampak seperti menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat masalah.
Nah, yang tidak tampak seperti berarti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat. Sebenarnya saya ada membuat kertas untuk latihan Bapak Ibu, ya, tapi nanti latihannya nanti saja. Akan saya bikin kertasnya, latihannya nanti ini ya. Oke. PR. Iya. Nah, ini terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengarnya ini satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ya, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, dan seterusnya. Nah, gak terlihatnya ini sudah berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain itu hanya dengan izinnya. Kalau belum izin ya jangan, gitu. Itu saling menghargai ya. Kemudian berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada salim ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang dan seterusnya. Nah, ada lagi kegiatan tugas saya dan tugas kamu, yaitu tugas saya, tugas guru, tugas kamu, tugas murid. Ini guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Jadi ini semuanya kegiatan bersama-sama dengan murid kita. Gitu. Tugas murid berarti belajar, membaca, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan dan seterusnya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, bukan memaksa kamu untuk belajar, bukan merapikan barang-barang murid, bukan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini murid ya, salah ini. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Murid juga jangan mengeluh terus. Ya, murid juga bukan merusak barang pribadi orang lain. Murid juga tidak melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman kamu, ya, bertengkar. Nah, ini saya sudah siapkan kertasnya, nanti Bapak Ibu boleh kerjakan ya. Ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini tabel Y. Kemudian tugas saya dan tugas kamu. Iya, demikian materi yang ke-6. Kami kembalikan waktu ke materi ke-7 untuk Nenhilda Heriati. Yang keras dong. Kasih semangat ya Bapak Ibu, harus semangat. Kalau Bapak Ibu tidak punya motivasi intrinsik, memang saya kerahkan intrinsiknya. Gak apa-apa. Saya sama Bu Umi kemarin mau kegiatan ini, saya bilang kita sasar itu pertama wali kelasnya keuangan. Itu saya pengen merubah dulu yang skop-skop kecil. Kemudian nanti kalau masih kurang kita panggil teman-teman yang lain. Gitu. Karena menurut saya ini bukan cuma sekedar, saya bercanda ya Bapak Ibu, tadi pertama saya bilang saya perlunya cuma video. Enggak loh, kami memang tujuannya pengen menyebarkan ilmu ini buat Bapak Ibu. Ini bagus soalnya, menurut saya ini bagus. Apalagi dengan kondisi siswa kita sekarang. Gitu. Gak cukup kita cuma mengajar materi saja. Nah Bapak Ibu, kita lanjut. Yang terakhir ini ya, materi tentang restitusi. Tadi di awal sudah teori kontrol, disiplin, kebutuhan dasar, motivasi, nanti ujung-ujungnya restitusi. Ini yang paling susah, tetapi saya pribadi komitmen, saya mau mencoba. Restitusi. Tadi apa restitusi itu? Kita mencoba membangkitkan kesadaran siswa ya, supaya dia kembali ke kelompoknya, supaya dia menyadari menjadi manusia yang lebih baik. Itu restitusi. Nah, di ilmunya restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi melakukan restitusi itu ada 3 langkah. Gitu, nggak langsung kita tiba-tiba konsekuensinya apa? Enggak. Itu tadi awalnya mulai harus ada keyakinan dulu, kita paham kebutuhan dasarnya anak dulu, kita paham bagaimana mendorong motivasi intrinsik, kita paham mengelola kontrol diri kita. Itu karena kalau kita masih di penghukum, masih pembuat rasa bersalah, masih teman, masih pemantau, itu kita akan susah merestitusi. Kita akan susah menerapkan restitusi. Nah, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu langkahnya. Kita
kita harus tahu dulu si anak ini posisi identitasnya di mana. Gitu. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak nyaman di dirinya, yang merasa itu kebutuhan dasarnya itu apa? Itu kita harus kenali dulu. Makanya dari awal tadi sebelum kita sampai di restitusi, ada ilmunya bagaimana untuk mengetahui kebutuhan dasar dan teori motivasinya si anak. Sorry, belum. Saya lihat konsumsi langsung saya buyar. Nah, yang kedua setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Bukan kitanya, tapi si anaknya. Kita dorong dia untuk mengenali kesalahannya dia apa. Gitu. Jadi kita memvalidasi. Pertama kita identitasnya dia dulu, kemudian memvalidasi tindakan dia. Terakhir baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Itu langkah-langkah restitusi. Nah, seperti ini kan di contohnya memvalidasi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah itu, jadi harus ada keyakinan kelas dulu. Ya. Nah saya kasih contoh sekarang. Bukan kan situ. Ini kasusnya, contoh nih. Nah, nih. Kita lihat bagaimana proses restitusi dilakukan. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi, ini wali kelasnya tadi ya, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka adalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah, ini nggak jalan ya? Aduh, oh saya pencetnya di sini. Saya kan situ burung, sorry. Terus. Ya, lanjut sudah ini. Setelah, udah, ini apa? Setelah berpikir sejenak, ya itu. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut.
Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini kita bedah segitiga restitusinya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian mana yang menstabilkan identitas? Kita lihat. Yang pertama, memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kita mencoba membuka komunikasi, itu kita menstabilkan identitas. Kemudian Ibu Santi mengajak mengobrol Vivi dan Natali supaya tenang dan kembali ke suasana hati. Nah, itu kita mencoba membuka komunikasi, itu yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita konfirmasi ke mereka, apakah benar dari laporan Ibu Eni tentang apa yang telah kalian lakukan? Itu dia validasi. Kemudian, tindakan yang kalian lakukan pada Bu Eni, apakah menurut kalian benar atau salah? Kita membangkitkan kesadaran dirinya yang dia lakukan itu benar atau salah. Bukan kita langsung bilang salah gitu. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, selalu dia kembali ke keyakinan kelas. Vivi dan Natali ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi digali keyakinan kelas apa yang mereka langgar, dan mereka diberi kesempatan untuk mencarikan solusi atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan cuma sekedar kita bilang kamu sudah mengganggu kelas, konsekuensinya apa? Nah, bukan. Mereka kita kasih kesempatan untuk mencari solusi. Itu yang paling susah kalau menurut saya. Kemudian, udah selesai ya? Itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang terakhir. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Itu tadi sebenarnya jawabannya ya. Mulai dari restitusi itu begitu Bapak Ibu. Mulai dari identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan kelas. Tiga langkah itu yang kalau mau restitusi. Mau sampai situ, berarti saya harus mengenal dulu kebutuhan dasar siswa, ya kan? Sudah habis itu saya perlu kalau ketika saya sudah tahu kebutuhan dasar siswa, saya baru bisa mendorong motivasi intrinsiknya. Gitu. Kalau sudah ada motivasi intrinsiknya, juga kita bisa membangun keyakinan kelas, bukan peraturan. Itu susah keyakinan kelas itu. Kemudian bagaimana kita menerapkan restitusi? Saya mau mendorong teman-teman. Saya mencoba satu kelas sekarang. Saya sedang mengambil sampel satu kelas dan itu saya dokumentasikan sampai nanti akhir semester. Saya pengen lihat apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasilnya berapa persen? Karena saya yakin setiap perubahan itu tidak bisa berhasil 100%. Pasti ada tahap-tahapnya. Itu ya Bapak Ibu untuk materi tentang budaya positif yang hari ini kami bagi dari ada 7. Thank you. Ada 7 materi. Tadi mudah-mudahan bahwa materi yang kami sampaikan itu dengan pemahaman kami yang sedikit ini, dengan pengalaman kami juga cuma beberapa minggu, mudah-mudahan bisa menjadi masukan sharing kami kepada Bapak Ibu yang sudah coba kami lakukan. Nanti sesudah ini kami akan mencoba menampilkan dalam bentuk video atau gambar ya, Umi ya. Video, saya juga video bagaimana yang kami sudah lakukan. Kalau saya terus terang, saya keyakinan kelas itu real saya lakukan. Kalau restitusi saya contoh kasus. Saya itu restitusi itu beneran kasusnya, tetapi penerapannya beda. Dulu itu karena saya posisinya penghukum, memang saya marah sekali kejadian itu. Nah sekarang saya mencoba membuat restitusinya. Gitu. Bumi dulu yang sharing pertama kan? Nah, karena nyambungnya di Bumi, kita lihat dulu yang Bumi punya
penerapan keyakinan kelas sama restitusi ya. Nah, saya persilakan Bu Umi. Bisa. Ada. Punya Bu ini enggak? Cukup ya, harus dengar ya Bang. Keras. Berarti yang begini boleh. Yang begitu karena dia punya musik nggak mau. Karena dia punya ini nggak masuk. Itu di full kan boleh layarnya. Full. Oh di sini full dikasih full musik. Full kan boleh layarnya. Udah dicoba. Oh gitu. Sudah dicoba. Volumenya sudah benar. Oh. Leo juga di situ bisa bikin. Off mode. Kemarin saat Mei mengajar kamu kemana? Perpustakaan. Buat apa? Kok main-main baca buku perpustakaan? Bukannya jamnya Mei waktu mengajar. Kenapa? Hanya main-main? Kok bisa lupa? Alasannya? Alasannya gak ikut pelajaran saya kemarin apa? Bukannya pas main-main kan memang jam istirahat. Setelah dia masuk kan langsung masuk sampai jam pulang. Iya toh? Terus di perpustakaan bikin baca buku apa yang dibaca? Jerman. Yang bisa tahu membaca buku bahasa Jerman? Atau mungkin kamu menghindari saya, tidak mau ikut pelajaran saya? Betul. Iya. Tidak. Seandainya ada yang kekurangan saya, mungkin kamu tidak suka dengan saya, tolong disampaikan. Kira-kira kurang apa? Yang betul. Sengaja tidak ikut atau memang? Bukan semuanya juga itu udah main-main, tapi itu terlalu lihat ke kelas kan kemudian kemarin. Oh gitu. Jadi nggak disengaja ya? Ya. Kira-kira tahu nggak kesalahanmu apa? Itu masuk pelajaran.
kalau dihukum gimana? Terima. Terima. Mau dihukum apa? Terserah gimana? Enggak. Terserah saya. Betul-betul diterima nih. Iya, terserah. Mau dihukum. Kenapa terima hukuman? Karena saya salah. Karena saya salah. Berarti menyadari ya. Oke, Mem tidak akan hukum. Tapi Mem mau tahu kira-kira kedepannya seperti apa. Kalau akan bolos lagi. Tidak akan bolos lagi. Betul. Dari hati ya. Iya. Janji pada diri kamu sendiri. Gitu ya. Untuk semua mata pelajaran boleh? Bukan hanya dengan saya. Boleh? Oke, terima kasih. Nanti kita lihat ya ke depannya, mudah-mudahan Agusta bisa lebih baik lagi ya.